wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi di sini persamaan kuadrat ini udah pernah kita pelajarin, tetapi dengan nama itu aljabar linier. Jadi di sini tentang persamaan kuadrat itu merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai titik tertingginya 2. Jadi persamaan kuadrat itu memiliki derajat atau pangkat maksimalnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat atau PK ada sebagai berikut. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan X merupakan variabel A, B merupakan koefisien dan C merupakan konstanta. Oke, merupakan koefisien. Oke, contoh berikut ini. Yang pertama, 3x kuadrat dikurang 4x tambah 2 sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah 3. Berarti ini nilai 3-nya di depan x kuadrat. Untuk nilai B itu berada di depan variabel B. Variabel nilai B sama dengan min 4 terletak di depan variabel x. Dan 2 ini adalah nilai konstanta. Yang kedua, x kuadrat tambah bx sama dengan 0. Di sini nilai konstantanya tidak ada, maka x kuadrat ini di nilai koefisiennya adalah 1, maka di A-nya 1, B-nya adalah 6, dan konstantanya adalah 0. Di sini tidak ada nilai konstanta. Yang ketiga, 2x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Untuk nilai x, nilai koefisien dari x di sini adalah tidak ada. Maka nilai A-nya itu berada depan x kuadrat, maka 25, B-nya itu 0, dan nilai C-nya adalah min 9. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada beberapa cara, yaitu ada 2. Yang pertama menggunakan faktorisasi. Untuk bentuk pertama itu adalah bentuk distributif. Jadi x kuadrat ditambah 9x sama dengan 0, maka dia jadi kita faktorkan x-nya, maka x dikali x tambah 9 sama dengan 0, maka x pertama adalah 0, x keduanya adalah min 9. Yang kedua, bentuk selisih kuadrat. 9x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0, maka 3x kurang 5 dikali 3x tambah 5. Akar penyelesaiannya adalah 5/3 atau x kuadrat 2-nya adalah min 5/3. Yang ketiga, bentuk kuadrat sempurna. Jadi 25x kuadrat ditambah 30x tambah 9 sama dengan 0, maka 5x tambah 3 kali 5x tambah 3. Karena ini sama kedua-duanya, maka menjadi 5x tambah 3 kuadrat. Akar penyelesaiannya x1 sama dengan x2 sama dengan min 3/5. Yang keempat, bentuk kuadrat lengkap dengan A sama dengan 1, maka contohnya adalah x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0 menjadi x tambah 2 dikali x tambah 4 sama dengan 0. Akar persamaannya x1 sama dengan min 2 atau x2 sama dengan min 4. Yang kelima, bentuk kuadrat A lengkap dengan A tidak sama dengan 1, maka 3x kuadrat dikurang 5x kurang 2 sama dengan 0, maka menjadi 3x tambah 1 dikali x kurang 2. Maka akar persamaan penyelesaiannya adalah x1 sama dengan min 1/3 atau x2 sama dengan 2. Dan yang kedua dengan rumus Al-Khawarizmi, yaitu atau dengan rumus segitiga ABC. Jadi di sini nilainya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka rumus segitiga ABC, rumus ABC-nya adalah x1, 2 sama dengan min b tambah negatif akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2b. Baiklah, di sini saya akan langsung contoh. Ini contoh. Oke, yang pertama di sini contohnya 2x kuadrat dikurang 11x. Jadi yang pertama kita lihat di sini nilai c-nya tidak ada, maka di sini nilai variabelnya ada, yaitu x. Variabel terkecilnya adalah x pangkat 1. Berarti memfaktorkan, ambillah nilai variabel atau nilai x dengan pangkat terkecil, yaitu x pangkat 1 atau x. Kemudian 2x kuadrat. Jadi di sini 2x kuadrat dibagi x, otomatis x kuadrat dibagi x atau x kuadrat x pangkat 2 dikurang 1, yaitu 2x. Kemudian di sini min 11x dibagi x, otomatis di sini ini saya buat ya. Oke. Yang pertama tadi 2x kuadrat
dibagi X. Di sini otomatis tinggallah 2X. Kemudian min 11X dibagi X itu nilainya adalah min 11. Jadi di sini adalah nilainya min 11 sama dengan 0. Kemudian persamaan mencari akarnya, karena di sini ada nilai X, maka X-nya yang pertama adalah sama dengan 0 karena tidak ada lagi bilangan. Yang kedua, 2X itu kurang 11 sama dengan 0. Di sini otomatis, jadi di sini otomatis 2X sama dengan ini min 11. Kalau kita pindahkan ke kanan di 11 sama dengan, maka negatif berubah jadi positif. Kemudian di sini nilai X-nya adalah 11 karena 2 kita pindahkan menjadi per 2 atau sama dengan 11 bagi 2 itu 5,5 ya. Jadi kita buat pecahan aja. Jadi akar penyelesaian X1 itu adalah ini dia 0 atau X2 itu sama dengan 11 per 2. Oke, di sini hasilnya, atau kita buat dengan tanda kurung kurawal himpunan penyelesaian atau HP. Kita buat kurung kurawalnya yaitu 0,11 per 2. Oke, untuk contoh soal 1 selesai. Contoh soal kedua, 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat ditambah 3x kurang 27. Oke, di sini kuadrat ini di persamaan kuadrat dengan bentuk nilai A-nya itu lebih besar dari 1. Jadi di sini caranya, langkah pertama kita buat tanda kurungnya terlebih dahulu, ada dua buah tanda kurung biar gampang ya. Oke, saya buat tanda kurungnya dari 2 buah biji, 2 buah macam. Oke, ini saya buat sama dengan 0. Langkah pertama, 2x kuadrat ini kita faktorkan. Jadi 2x kuadrat itu artinya 2x dikali x. Berarti kita letakkan di sini 2x dan di sini ada nilai x. Kemudian setelah di depan, bilangan yang di depan, kemudian yang di belakang, nilai yang hasilnya adalah 27. Nilai yang hasilnya 27 itu adalah 9 kali 3. Jadi kita selesaikan dulu di sini 9. Kita coba dulu 9. Dan di sini adalah 3. Langkah kedua, kita kalikanlah bilangan yang pertama ini 9 dengan x ini ya. Ini kita kalikan, langkah pertamanya itu kita kalikan. Yang pertama 9 kali x, yaitu 9x. Kemudian nilai depannya dengan nilai belakangnya kita kalikan, yaitu 2x kali 3 itu menjadi 6x. Oke, karena tandanya di sini negatif, nilai di belakang negatif, berarti kan salah satunya positif dan salah satu negatif. Karena dia di perkalian itu hasilnya salah satunya negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti angka yang di tengahnya nilai positif, berarti angka yang lebih besar itu nilainya adalah positif. Jadi 9x dikurang 6x itu bernilai 3. Maka nilai di tengah ini adalah hasil dari penjumlahan atau juga hasil dari pengurangan. Contohnya seperti ini, 9x dikurang 6x hasilnya adalah 3. Maka nilai 9x tadi ini bernilai positif, ini dia. Maka kita letakkan di sini nilainya positif. Kemudian 3 di sini harusnya negatif, maka letaknya adalah di depan 3. Oke. Setelah sampai sini, inilah bilangan hasilnya. Maka kita cari angka persamaannya dengan cara langkah pertama 2x, salah satu kita cari dulu ya, 2x tambah 9
sama dengan 0. Kemudian di sini 9-nya kita pindahkan di sebelah sama dengan menjadi minus 9. Kemudian X-nya itu menjadi min 9 per 2. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian di sini 3-nya kita pindahkan berubah menjadi positif. Selesai. Jadi akar penyelesaiannya yaitu X1 yaitu 9 negatif 9 per 2 atau X2-nya adalah 3 atau himpunan penyelesaiannya adalah min 9 per 2, 3. Oke, itu contoh kedua selesai. Contoh ketiga di sini paling gampang. Jadi ingat aja, di sini nilai variabel dari X pangkat 1 itu nilainya adalah 0, berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 265. Jadi caranya sama seperti yang nomor 2, kita buat tanda kurungnya dulu 2 buah. Tanda kurung kita buat 2 buah. Oke. Kalau bentuknya seperti ini, nilai nolnya sifatnya adalah nilai variabel dari X1-nya itu tidak, X pangkat 1 tidak ada. Kemudian nilai di depan, nilai koefisien dari X kuadrat dan nilai konstantanya, kedua bilangan atau kedua nilai ini, kedua-duanya bisa diakarkan. Contoh 625 itu adalah, akar dari 625 ada 25. Sementara nilai koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. Maka akar dari 1 adalah 1. Jadi tidak kita ambil satunya, tetapi akar dari X kuadrat itu X kali X. Oke, kita kanan kiri kita buat X kali X. Kemudian akar 625 itu adalah 25. Berarti kedua-duanya kita letakkan 25. Kemudian karena di sini negatif, maka bilangan ini harus salah satu wajibnya positif dan salah satu wajibnya negatif. Itu dia. Jadi kita cari akar persamaannya. Yang pertama X tambah 25 itu sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, kita pindahkan X sama dengan negatif 25. Itu untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua di sini X kurang 25 sama dengan 0. Kemudian di sini kita pindahkan 25, negatif 25 menjadi positif 25. Jadi akar penyelesaian X1 sama dengan min 25 atau X2-nya adalah 25 atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 25, positif 25 atau himpunan penyelesaiannya adalah plus minus. Saya ambil dulu plus minusnya, letaknya di atas. Oke, kita cari di sini plus minus. Oke, plus minus menyatakan salah satu positif dan salah satu negatif. Oke. Contoh yang keempat. Nah, ini caranya sama seperti yang nomor 3 ya. Jadi kita buat tanda kurungnya dua buah dulu, 1, 2, 0. Oke, di sini nilai variabel nilai koefisien dari X-nya adalah 0. Dan kemudian di sini tandanya negatif. Kemudian kedua bilangan ini kedua-duanya bisa diakarkan. Berarti akar dari 4X kuadrat itu adalah 2X. Di sini juga kita buat 2X. Kedua-duanya nilainya sama. Kemudian akar dari 25. Akar 25 adalah 5. Oke, ini 5, kita selesaikan 5.
karena di sini di tengah-tengah dari 25 bernilai negatif, maka salah satu nilainya di sini kita boleh pilih balik ya. Di sini boleh negatif, di sini juga boleh positif. Jadi wajib dia salah satu positif dan salah satu negatif. Kemudian kita cari nilai akar penyelesaiannya. Jadi 2x dikurang 5 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita pindahkan 5-nya menjadi 2x kurang sama dengan 5. Dan hasilnya itu menjadi x sama dengan 5/2. Oke, persamaan 1 selesai. Sekarang persamaan kedua. Karena ada positif, maka 2x tambah 5 sama dengan 0. Kemudian 5-nya kita pindahkan menjadi negatif 5. Kemudian di sini x kita pindahkan 2-nya menjadi min 5/2. Dan akar penyelesaiannya x1 itu adalah 5/2 atau x2-nya itu menjadi negatif 5/2. Kalau kita buat himpunan penyelesaiannya adalah langsung kita buat karena salah satu positif dan salah satu negatif, maka menjadi plus minus 5/2. Untuk nomor 4 telah selesai. Untuk nomor 5, x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Ini caranya juga sama, kita buat dulu tanda kurungnya 2 buah. 2 buah atau 2 buah ya, biar gampang. Oke, di sini ada 2. Angka pertama, karena di sini persamaan kuadratnya lengkap, x kuadrat tambah 8x tambah 15x. Nilai A-nya 1, nilai B-nya 8 dan nilai C-nya 15. Jadi cara langsungnya, faktorkan dulu x kuadrat. Itu faktor dari x kuadrat adalah x kali x. Berarti depan belakang kita buat x. Kemudian nilai yang di belakang yaitu 15, ini saya buat. Jadi perkalian yang hasilnya 15 itu ada 1, yaitu 3 kali 5. Jadi 3 sama 5 ini karena di sini nilai 1 kita boleh sembarangan, salah satu 3 dan salah satunya 5. Kemudian untuk mencari nilai tengah, karena di sini nilai koefisiennya 1 ini bisa langsung. Karena 3 tambah 5 nilainya 3 tambah 5 nilainya 8, maka nilai kedua-duanya di sini harus positif. Karena di sini kedua-duanya positif. Itu deh caranya. Ini kalau dia positif gampang ya. Jadi nilai akarnya itu x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Kemudian x tambah 5 sama dengan 0. Kemudian di sini x-nya berubah menjadi min 5. Oke, ini x-nya saya ganti dulu jadi kecil, x kecil. Jadi udah dapat hasilnya, maka akar persamaan, akar penyelesaian itu adalah x1 bernilai negatif 3 atau x2-nya bernilai min 5. Oke, sekarang untuk nomor 6. Di sini kita nggak usah bingung. X kuadratnya nilainya tetap, maka yang kita pindahkan ke kiri 9x dikurang 20. Jadi tandanya ini berubah. X kuadrat 9x dia positif pindah menjadi negatif 9x. Untuk nilai 20 nih, negatif 20 pindah ke kiri, itu 2 menjadi positif 20 sama dengan 0. Kemudian di sini kita buat tanda kurungnya ada 2 buah. Oke, ini cara sama seperti nomor 6. Faktor dari x kuadrat yaitu x kali x. Kemudian di sini ada 20. 20 itu jika perkalian yang hasilnya 20 itu adalah
Oke, yang hasilnya 20 yaitu 4 dikali 5. Oke, kita letakkan di sini 5 atau 4 terserah kita. Yang penting nilainya harus sama, harus tetap sama. Kemudian di sini nilai positif. Di tengah nilainya negatif. Di sini kamu tidak boleh bingung karena jika nilai tengahnya negatif dan nilai belakangnya positif, berarti kedua-dua bilangan itu adalah negatif. Kenapa? Negatif kali negatif pasti positif. Kemudian min 5 kurang 4 atau utangnya 5 berutang lagi 4, maka utangnya ada 9. Maka di sini negatif X kurang 4, X kurang 5, dan X kurang 4. Jadi kita cari nilai faktornya, yaitu akar persamaan dari di sini X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 5. Oke, di sini saya rubah huruf X kecil. Untuk nilai X kurang 4, maka X kurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan 4, maka X sama dengan 4. Jadi akar persamaan dari penyelesaiannya adalah X1 adalah 5 atau X2 adalah 4. Atau himpunan penyelesaiannya kita ambil dari nilai terkecil, yaitu 4,5. Oke, nomor 6 telah selesai. Untuk nomor 7, di sini caranya sama, tinggal kita X kali X kurang 1 sama 30. Langkah pertama di sini kita kalikan bilangan X kali X, yaitu X kuadrat. Oke, X kali X kuadrat. Kemudian X dikali X ini yang di luar kalikan dengan min 1, maka hasilnya negatif X. Oke, untuk 30 kita pindahkan ke kiri, jadi positif jadi negatif. Jadi sama dengan tadi negatif 30 sama dengan 0. Di sini sama cara yang seperti di atas, kita buat tanda kurungnya dua kali. Oke, langkah pertama di sini X kuadrat, berarti faktor kita ambil X kali X. Kemudian 30 yang sebuah bilangan, dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya adalah 30, yaitu yang pertama ada 10 kali 3, ada juga 2 kali 15, ada juga 5 kali 6. Jadi di sini ada 3 buah pilihan, 10 kali 3, 2 kali 15, dan 5 kali 5. Oke, langkah berikutnya di sini nilainya negatif X atau negatif 1. Jadi dua buah bilangan perkalian tadi kalau dijumlahkan atau dikurangkan bernilai negatif 1. Contoh 10 tambah 3 atau 10 kurang 3. 10 tambah 3 13, 10 kurang 3 adalah 7. Berarti di sini tidak ada hasilnya. Oke. Yang kedua, 2 kali 15. Kalau ditambahkan 2 tambah 15 adalah 17. Sementara kalau 2 dikurang 15 atau 15 kurang 2 itu adalah 13. Oke, di sini tidak sama. Untuk berikutnya, di sini ada 5 kali 6. 5 kali 6 30. 5 kurang 6 min 1 atau 6 kurang 5 adalah 1. Oke, berarti di sini sesuai. Berarti kita ambil 5 dan salah satunya adalah 6. Karena kedua-duanya negatif, maka angka yang lebih besar haruslah negatif. Angka lebih besar adalah 6. Jadi di sini 6 dan 5-nya adalah positif. Oke, jadi kita cari akar persamaannya. Yang pertama X tambah 5 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan min 5. Positif menjadi negatif. Oke. Untuk yang satu lagi, X kurang 6 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan negatif pindah menjadi positif. Jadi akar persamaan penyelesaiannya adalah
X1 adalah negatif 5 atau X2 adalah 6. Oke, 8, 9 hampir sama juga. Yang saya ambil yang nomor 10 aja ya. Jadi di sini kita tentukan dulu. Kita tentukan nilai A, B, C-nya. Oke, langkah pertama untuk nilai A di sini, karena di sini X kuadrat tambah 6X tambah 7. Jadi nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya itu adalah 6. Dan nilai C-nya itu adalah 7. Oke, di sini tidak bisa diselesaikan karena apa? Di sini 7. 7 itu yang hasil perkaliannya 7 kali 1. Sementara 7 tambah 1 itu adalah 8. Di sini yang kedua-duanya positif. Jadi kita menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu adalah kita ke atas kembali. Saya ambil rumus ABC-nya. Min B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC, ini rumusnya. Oke, saya tarik ke bawah lagi. Oke, saya ambil rumusnya di sini. Oke. Jadi kita ganti nilainya sama dengan nilai min B. B-nya adalah 6, berarti min 6 positif negatif akar dari min B kuadrat, berarti 6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 7. Kemudian di sini 2A, berarti 2 kali 1. Kemudian di sini min 6-nya tetap, min 6 plus negatif akar dari yang pertama 6 kuadrat adalah 36 dikurang 4 kali 1 4 kali 7 adalah 28. 2 kali 1 adalah 2. Dan di sini min 6 tambah kurang akar dari 36 dikurang 8, berarti di sini bernilai 8. Oke, bernilai 8 ya. Karena 28 tambah 8 adalah 36. Maka di sini nilai akar 8 dan di sini adalah 2. Oke, jadi 8 ini bisa kita kecilkan, kita sederhanakan seperti bilang berpangkat. Jadi ini kita sederhanakan akar 8. Jadi 8 itu adalah 4 kali 2. 4 kali 2. Oke. Kemudian di sini saya ambil pasta dulu ya. Biar enak. Kemudian di sini kita jadi bilangan salah satu akarnya itu adalah kita buat dulu pernya, min 6 tambah kurang akar dari 4 adalah 2 dan sisanya adalah akar 2. Di sini tidak bisa diselesaikan ya, karena di sini harus menggunakan kalkulator. Oke, jadi sini kemudian di sini 6 dan 2 di sini bisa kita faktorkan. Bilangan manakah yang paling kecil? Bilangan bernilai 2. Jadi kita faktorkan 2. Buka kurung. Jadi 6 bagi 2 adalah min 3. Positif negatif. Berarti di sini 2 akar 2 dibagi 2, tinggallah akar 2. Oke, di sini ada bernilai 2. Kemudian di sini 2 dibagi 2 nilainya 1, maka hasilnya min 3 tambah kurang akar dari 2. Oke. Jadi di sini kita lihat hasilnya.
kita ambil yang pertama, ini bernilai X1. Oke, kita ambil nilainya X1. Oke, saya buat seperti ini. Oke, di sini saya hapus. Di sini ada plus negatif, kita buat X1. Karena di sini ada plus dan negatif, maka salah satu aja kita ambil. Yang pertama level plusnya. Kemudian untuk nilai X2, ini saya ganti. Untuk nilai X2, karena dari plus negatif, maka plusnya sudah, maka negatifnya lah yang kita ambil. Oke. Jadi akar persamaan penyelesaiannya adalah, oke, jadi akar penyelesaiannya adalah X1 itu bernilai min 3 tambah akar 2 atau X2 nya adalah min 3 dikurang akar 2. Oke, sekian sampai sini materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar.